Bagaimana memulihkan stabilitas dalam hidup? Mengembalikan manajemen waktu. Ciptakan kebiasaan sehat memulihkan ketertiban dalam hidup. Sulit untuk memprediksi bagaimana roda kehidupan berputar. Setelah masa-masa yang sangat sulit, adalah normal untuk berjuang untuk menyatukan kembali bagian-bagian yang rusak dan memulihkan stabilitas kehidupan seperti dulu. Jadi, alih-alih memaksakan diri untuk kembali, Anda lebih baik tenggelam dalam kekacauan dan tidak ingin berbuat apa-apa. Meski terlihat lebih mudah, mengikuti arus sebenarnya adalah pilihan yang tidak sehat. Tahukah Anda bahwa hidup itu seperti sepeda? Untuk terus melaju, Anda hanya perlu mengayuh dan berusaha menjaga keseimbangan. Bagian 1. Ambil kembali kendali waktu. 1. Pikirkan bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda. Pada dasarnya, aktivitas yang tidak memiliki tujuan dan hasil yang terukur, atau yang tidak dapat menjamin kesuksesan Anda, hanya membuang-buang waktu. Cobalah untuk mengatur aktivitas Anda, fitur mana yang penting dan mana yang tidak begitu penting. Untuk melakukan ini, Anda harus terlebih dahulu menuliskan aktivitas harian Anda di atas kertas. Tuliskan juga berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk setiap kegiatan tersebut. Kemudian mulailah memilah aktivitas Anda. Hilangkan kegiatan yang tidak terlalu penting dan menyita waktu terlalu banyak. 2. Hilangkan aktivitas yang tidak relevan. Lihatlah aktivitas yang Anda miliki dan belum dicentang dari daftar Anda. Apakah penyortiran Anda masuk akal? Ingat, tujuan Anda adalah meningkatkan produktivitas. Setelah Anda mengetahui aktivitas mana yang harus dihindari, cobalah untuk menggantinya dengan aktivitas yang lebih produktif. Misalnya, cobalah untuk mengurangi menonton film di bioskop atau menjelajahi web. Jika Anda terbiasa menonton televisi selama 5 jam sehari, cobalah untuk menguranginya. Isi waktu luang Anda dengan kegiatan lain yang lebih produktif. 3. Kurangi penggunaan media sosial. Beberapa orang ingin membuka situs web sebanyak mungkin di komputer mereka. Menurutnya, hal itu diperlukan agar mereka tidak melupakan hal-hal penting dan tak terlupakan. Anda pasti tahu bahwa membuka satu halaman dapat dengan mudah menyebar ke halaman lain, dan tanpa sadar Anda telah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menelusuri halaman Twitter, melihat foto-foto terbaru di Facebook atau mendiskusikan hal yang kurang teman maya Anda. Belajar mengelola tindakan Anda di dunia maya, jangan biarkan tenggelam di sana 80% dari waktu. Tetapkan waktu tertentu untuk menjelajahi dunia maya. Gunakan perangkat lunak manajemen waktu untuk merencanakan aktivitas harian Anda. Percayalah, Anda terlalu sibuk produktif untuk melupakan dunia maya yang menguasai dunia Anda. 4. Bangun pagi dan gunakan waktu ekstra untuk fokus. Manfaatkan energi matahari pagi dan keheningan untuk meningkatkan produktivitas Anda. Jangan langsung masuk ke email dan situs jejaring sosial. Mulailah pagi Anda dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Anda juga dapat menggunakan waktu luang Anda untuk berolahraga atau meditasi. Meditasi yang efektif menjernihkan pikiran, menenangkan dan menyegarkan tubuh. Cobalah luangkan waktu 2 jam di pagi hari untuk melakukan satu aktivitas dengan konsentrasi penuh. Misalnya mulai jam pukul 5 sore 30 sampai 7.30. Jangan heran jika hasilnya luar biasa. 5. Katakan tidak untuk sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Selalu ada hal-hal dalam hidup yang hampir tidak dapat Anda lakukan. Ingat, Anda tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Akan selalu ada pertemuan, makan malam, pesta, konferensi, dan acara serupa yang membutuhkan kehadiran Anda. Oke, banyak orang yang hebat, tapi apa untungnya bagi Anda? Menerima semua permintaan dan undangan hanya akan berdampak negatif pada produktivitas Anda. Berani berkata tidak pada hal-hal yang Anda anggap kurang penting. Dengan demikian, Anda memang telah membuka pintu kesempatan yang lebih penting bagi orang lain. Bertanya pada diri sendiri, apakah mengatakan ya membantu Anda mengembangkan hal-hal penting dalam hidup Anda?
Jika tidak, katakan tidak. Bagian 2. Bangun kebiasaan sehat. 1. Makan makanan sehat seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan dan makanan berprotein tinggi. Makan sehat dapat meningkatkan energi dan suasana hati Anda untuk sisa hari itu. Makan makanan sehat, meski hanya 1 atau 2 hari, dapat membantu Anda mengambil kembali kendali atas hidup Anda. 2. Minum lebih banyak vitamin. Jika Anda sedang mengalami atau baru saja mengalami masa-masa sulit dalam hidup Anda, mengonsumsi beberapa vitamin atau suplemen yang efektif dapat sangat mengurangi stres. Tidak peduli seberapa sehat pola makan Anda, terkadang Anda tetap membutuhkan pola makan khusus untuk melawan stres dan kecemasan. Vitamin terbaik untuk mengurangi stres adalah vitamin B dan vitamin C3. Belajar bermeditasi atau menarik napas dalam-dalam. Seperti dibahas sebelumnya, stres memainkan peran utama dalam mempengaruhi produktivitas. Terkadang terlalu banyak stres membuat Anda tidak bisa bernapas dengan baik. Cobalah bernapas panjang dan dalam untuk mengoksigenasi otak Anda. Anda pasti akan merasa jauh lebih tenang setelahnya. 4. Habiskan lebih banyak waktu di alam. Beraktivitas di luar ruangan bukanlah hal yang membuang-buang waktu, apalagi jika alam memiliki kemampuan khusus untuk membersihkan dan menenangkan pikiran. Cobalah berjalan atau jalan kaki di area yang kaya oksigen. Metode ini dapat membuka pikiran Anda tentang apa yang penting dan membantu Anda terhubung dengan alam semesta. 5. Luangkan waktu untuk meregangkan otot Anda. Pijatan yang menyenangkan secara efektif merangsang sirkulasi darah, memperbaiki kondisi otot, dan membuang racun yang tidak perlu. Anda juga bisa mengikuti kelas yoga, tetapi pastikan Anda memilih guru dan kelas yang tepat untuk Anda. Jika Anda menemukan kursus atau materi yang kurang menarik, jangan menyerah. Pada akhirnya, Anda pasti menemukan kursus yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Anda. 6. Berhenti merokok, minum alkohol atau kebiasaan buruk lainnya. Percayalah, kebiasaan ini tidak hanya membahayakan kesehatan Anda, tetapi juga mengaburkan penilaian dan pengambilan keputusan Anda. Terakhir, Anda dapat menggunakan waktu, uang, dan risiko kesehatan yang Anda habiskan untuk membeli rokok atau alkohol untuk aktivitas lain yang lebih bermanfaat, seperti bergabung dengan klub hiking atau membayar paket spa mingguan. Kebiasaan ini adalah raja ketika hidup Anda lepas kendali. Sekarang Anda akan memulihkan stabilitas dalam hidup. Alangkah baiknya jika posisi raja digantikan oleh kesehatan Anda. Bagian 3. Mengembalikan tatanan kehidupan. 1. Atur barang-barang Anda terlebih dahulu, jangan langsung mengikuti dorongan untuk membeli. Anda mungkin memiliki setumpuk majalah yang berumur beberapa bulan di sudut kamar tidur Anda. Karena kamar Anda terkesan sempit, Anda langsung memutuskan untuk membeli rak majalah baru. Jika Anda berpikir sejenak, Anda mungkin akan menemukan majalah yang dapat Anda buang. Ingat, terkadang lebih sedikit lebih baik. 2. Jika Anda benar-benar perlu membeli perabot baru, cobalah pergi ke toko barang bekas. Terkadang barang atau furnitur yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan belum digunakan di toko-toko ini. Terkadang hal-hal yang dibuang atau ditinggalkan orang lain adalah emas bagi Anda. Gunakan barang-barang ini untuk mengatur hidup Anda lebih baik tanpa menghabiskan banyak uang. 3. Letakkan barang pada tempatnya. Cara termudah untuk mengaturnya adalah dengan meletakkan kembali barang-barang yang terakhir Anda gunakan, tas, sikat gigi, sisir, pakaian, DLL, pada tempatnya. Sederhananya, Anda perlu mengetahui lokasi barang-barang tersebut agar mudah ditemukan kapan saja. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini, jika teman Anda ada di kota dan ingin meminjam sisir Anda, dapatkah Anda menunjukkan di mana letaknya? Jika tidak, itu tandanya kamu memang perlu belajar lebih teratur. 4. Gunakan tempat sampah. Tidak ada gunanya membersihkan hal-hal yang tidak Anda butuhkan. Percayalah,
Anda akan merasa jauh lebih baik dan terkendali ketika Anda dapat membuang majalah yang akan Anda baca suatu hari nanti atau catatan kuliah yang tidak lagi Anda perlukan. Terkadang orang menimbun barang hanya karena mereka tidak ingin melihatnya lagi. Kebiasaan ini buruk, tetapi bisa diubah. Jangan takut untuk mengambil dan membuang barang-barang yang tidak lagi Anda butuhkan. Percayalah, Anda akan merasa lebih kuat dan teratur setelahnya. 5. Dapatkan kalender, kertas, dan papan tulis. Tulis daftar aktivitas harian Anda di atas kertas, bawa kemana saja. Pada akhirnya, Anda memindahkan aktivitas yang tidak sempat Anda lakukan ke kalender. Anda dapat menggunakan papan tulis untuk membuat catatan acak jika diperlukan. 6. Tuliskan 3 hal teratas yang perlu Anda lakukan. Terlalu banyak aktivitas dapat menyebabkan mual dan kelelahan. Oleh karena itu, pastikan untuk mencatat daftar fitur sesuai urutan kepentingannya. Jangan salah, sibuk belum tentu produktif. Terkadang Anda terlalu sibuk memanipulasi pikiran Anda untuk membuat produktivitas Anda menjadi sangat baik. Padahal, biasanya yang terjadi sebaliknya. Jika Anda hanya fokus pada 3 hal terpenting, jalur yang Anda butuhkan akan lebih jelas dan mudah diikuti.